14 hari menyandang status tersangka dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur, Saipul Jamil mendulang kejutan demi kejutan baru. Ya, setelah dilarikan ke instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga, siang harinya Saipul dikabarkan memanggil ahli terapis bekam langganannya untuk berobat. Tapi uniknya, setelah bertemu dengan Saipul, ahli terapis langganan Saipul tersebut justru mengungkap bahwa kondisi Saipul baik-baik saja. Ada apa dengan Saipul Jamil? Mungkinkah ada dugaan Saipul Jamil berbohong? Entahlah. Yang jelas, di hari yang sama, pihak pengacara Saipul juga terlihat mendatangi Polda Metro Jaya. Rupanya pihak Saipul memberitahu bahwa 3 orang pegawai Saipul, yaitu seorang sopir dan 2 orang asisten yang sengaja dipanggil sebagai saksi atas kasus pencabulan yang dilaporkan korban berinisial AW, tidak bisa hadir karena tidak diketahui jejaknya, menyisakan teka-teki. Bagaimana 3 orang yang dipanggil menjadi saksi tersebut bisa hilang jejak secara bersamaan? Benarkah ada unsur sengaja di balik semua ini? Jadi terapisnya Bang Ipul, Pak? Sudah lama, sudah setahun lebih. Dia sudah 2 tahun sama saya pengobatan alternatif bekam. Nah, semalam kan berobat ke rumah sakit kan. Nah, itu bagus sudah badannya. Nah, tinggal di bekamnya aja nih yang perutnya udah bagus, lambungnya, tinggal bekamnya aja. Berdasarkan panggilan yang dijatuhkan ke alamat ke rumah SJ ya. Kebetulan ada 3 yang dikatakan sebagai untuk dimintai keterangan sebagai saksi diperiksa di Polda Metro Jaya pada hari ini. Tetapi saksi tersebut dan nama tersebut sudah tidak ada di situ. Alamatnya pun kita tidak tahu, ya. Jadi kami memberikan keterangan ke Polda sini untuk memberitahukan bahwa saksi tersebut tidak tinggal di situ. Teka-teki pun kian mencuat ketika di hari yang sama pula pihak korban DS menguak bahwa kini kondisi DS tengah tertekan. Pasalnya, DS menuai ancaman yang konon serius sehingga mendatangi lembaga KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta perlindungan. Siapa gerangan oknum yang tega menggulirkan ancaman sehingga membuat DS tertekan? Kondisi DS saat ini dengan ada ancaman sedikit tadi ya, dia jadi tidak berani untuk masuk sekolah. KPAI akan koordinasi dengan pihak lembaga perlindungan saksi dan korban. Yang dikatakan perlindungan anak lah, anak itu stres, anak itu trauma, itu saya katakan itu sangat berlebihan lah. Tidak, saya lihat betul kok anak itu kemana larinya, saya tahu betul. Saya siap ungkapkan nanti di persidangan. Jauh dari dugaan kasus pencabulan yang kian melilit Saipul Jamil, kasus pembunuhan Mirna Salihin lewat kopi maut mengandung racun sianida justru kian meruncing syarat kejutan. Bagaimana tidak? Langkah Jessica Wongso mengajukan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa kemarin resmi ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uniknya, penolakan usaha pra-peradilan Jessica itu mendulang reaksi mengejutkan dari Edi Darmawan, ayah korban Mirna Salihin. Pasalnya, ayah Mirna mengulik bahwa Yudi Wibowo, paman sekaligus pengacara Jessica, telah ditipu. Apa gerangan yang terjadi? Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, maka oleh karena itu permohonan tersebut ditolak seluruhnya. Pra-peradilan bagaimana orang mabok kok itu kan udah dibilangin sama saya, lu nih jangan ngesu itu polisi Tanah Abang. Saya nggak ada bikin laporan ke polisi Tanah Abang, saya laporannya ke Polda. Itu pertama. Kedua, kan saya jelaskan di salah satu TV swasta bahwa pelakunya nggak ada yang lain. Jadi intinya beginilah, Pak Yudi itu pengacaranya Jessica udah cukup baik lah. Dia bekerja juga profesional, dia berusaha pra-peradilan, cuma dia dibohongin sama si Jessica, intinya begitu. Tinggal kurang bukti konkret, bukti perbuatan itu loh seluruh. Bagaimana kan ada itu. Tidak terbukti toh di mana CCTV tidak ada penuangan racun. Ironisnya, sangkalan demi sangkalan pihak tersangka Jessica Wongso kini konon siap dipatahkan. Pasalnya, diam-diam pihak Polda Metro Jaya mengirim sejumlah penyidik khusus ke negeri Australia tempat Jessica bermukim dan konon menjaring setumpuk bukti pamungkas. Uniknya, seolah tak mau kalah, Edi Darmawan juga menggalang investigasi sendiri ke negeri kangguru Australia dan menguak jajaran bukti mengejutkan yang mencuatkan teka-teki baru. Ya, kalau ditolak kan kami melanjutkan penyidikan, sudah itu aja. Tidak ada yang lain, kewajiban kami melanjutkan penyidikan. Kemudian kalau nanti P19 turun, kami memenuhi permintaan dan petunjuk dari jaksa penuntut umum. Makanya titip sama Pak Yudi itu pengacaranya,
tolonglah Pak Yudi diomongin baik-baik sama keluarganya. Jessica suruh ngaku aja udah gitu. Karena apa yang saya punya, apa yang polisi punya, apa yang dari Australia, selesai dia. Ternyata dia di ambulan itu pegawai temporari. Diusir dia tuh, ada masalah. Yang ngomong itu TV luar negeri yang wawancara saya. Ya Om juga kan investigasi sendiri, polisi investigasi caranya dengan cara hukumnya. Saya juga cara saya gitu kan sebagai ayah ya terhadap naluri orang tua. Saya sih nggak ada niat mau matiin Jessica. Siapa yang mau niat? Ya toh. Yang penting dia ngaku. Ya dia racunin. Dia minta ampun sama Mirna, dia minta ampun sama adik ibunya. Selesai persoalan, nanti kita bicarakan hukuman matinya. Kita bicarakan hukuman matinya.